Oh, malah pernah pertanian juga? Pernah, saya jualan pulsa juga pernah. Jadi 2 tahun saya jualan pulsa. Zaman dulu kan ada HP, kalau nggak salah tuh Nokia 8310. Saya bandem kirik-kirik mati. Kebetulan saya kuliah dulu ngambil 3 jurusan, yang 2 bersamaan. Jadi waktu kuliah ngambil 3 jurusan? Kebetulan Mas, nekat. Tapi jatuh yang mutakhirnya, yang terakhir itu Merapi meletus. Jadi semua karyawan saya disuruh dievakuasi. Akhirnya kumbung saya ada 2-3 kumbung itu busuk semua. Ya, jadi kita ada 9 nama kalau nggak salah. Ya itu tadi mazhab ekonomi yang di marketing yang saya anut itu, saya nyebar jaring, Mas. Ya. Jadi saya punya beberapa brand dengan beberapa segmen. Makanya diferensiasi produknya banyak banget. Diferensiasinya gitu. Produk banget. Bahkan sampai detik ini kita lebih dari 1000 SKU. Sekarang udah 1000? Sudah 1000 lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sedulur-sedulur sekalian, balik lagi bareng saya Hamenang di Nyore Bareng. Dan edisi kali ini selalu edisinya berbeda-beda terus. Kalau kemarin kita Pemda Menyapa, kemudian ada juga dengan beberapa yang lain. Nah, hari ini kita bersama salah satu pengusaha muda asli Klaten yang bisnisnya sudah luar biasa sekali. Nah, siapa dia? Kita akan kenalan sama ownernya Futake. Selamat sore, Mas. Sore, Mas Hamenang. Sehat? Sehat. Matur nuwun sudah diundang. Iya, alhamdulillah. Baru ketemu beberapa kali ya kemarin. Iya, padahal ternyata istri mau udah kenal lama. Iya, alhamdulillah. Istri sudah dari KKN. Iya, udah dari 2000 berapa itu? 11, 12. 2011, iya. Iya. Mas Wike mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu biar lebih akrab sama seluruh yang ada di Kabupaten Klaten. Ya, terima kasih waktunya Mas Hamenang sudah diundang, dan ini merupakan kebanggaan bagi kami sebagai pengusaha muda di Klaten. Mas Hamenang selaku Ketua DPR di Klaten ini juga menjadi kebanggaan sebagai pejabat muda yang keren tentunya. Jadi bisa menginspirasi teman-teman di Klaten ini untuk bisa berkiprah di usia muda, baik itu di bidang pengusaha, bidang birokrasi dan sebagainya. Perkenalkan, saya namanya Vicky Arif Ardianta. Kebetulan saya letaknya usahanya di Futake di Penggung, jadi terminal Penggung. Ceper ya itu? Ceper, nggih. Jadi terminal Penggung itu ke barat sedikit, sebelah utara jalan. Nanti ada bangunan yang agak lucu, kecil, aneh lah, kayak orangnya. Unik keren lah. Unik keren. Yang pasti membuat terngiang, Mas. Jadi kalau di marketing itu biar persepsinya lengket gitu. Jadi aneh-aneh itu bisa pelanggan biasa nggak mudah cepat lupa. Jadi filosofi bangunannya seperti itu. Nah, buat yang belum tahu nih, Mas Wike ini adalah pemilik dari Futake yang dari disebutkan. Nah, Futake ini usahanya itu di bidang cor logam ya, yang diferensi produknya udah ratusan, udah punya website, bahkan websitenya nggak cuma 1-2, banyak banget. Nah, nanti kita obrolin lebih lanjut, dan omsetnya tentu luar biasa, tapi itu off the record, nggak boleh diomongin. Yang jelas sangat menginspirasi, makanya podcast hari ini luar biasa, dan saya sekali lagi terima kasih Mas Wike sudah meluangkan waktunya di sela-sela kegiatan usaha yang pasti luar biasa. Saya matur nuwun. Nah, tadi sudah disampaikan sedikit berkaitan dengan background, keluarga, dan tempat usaha ya. Berarti asli Klaten ya? Ini asli coklat ya, Mas ya? Coklat banget. Ya, coklat banget, asli Ceper. Nah, barangkali bisa diceritakan sedikit sejarahnya Futake ini dulunya seperti apa, Mas? Alhamdulillah, Futake ini sebenarnya bertransformasi. Jadi nama dari awal itu bukan Futake, Mas. Jadi pertama itu saya lahirkan 2011 itu Kembar Teknika, dan perusahaannya itu juga belum berdiri secara mandiri. Istilahnya saya waktu kuliah, mungkin istrinya Mas Hamenang waktu itu 2011 masih KKN dengan istri saya, dan istri saya udah hamil dulu. Hamil maksudnya udah nikah. Saya udah nikah dulu, bukan hamil duluan ya ini. Klarifikasi. Udah nikah, posisi masih kuliah. Posisi masih kuliah, tak berani nikah muda, tapi hamil, terus KKN bareng sama istrinya Mas Hamenang. Itu usia berapa itu kalau boleh tahu dulu? Itu saya nikah 21. Oh, 21 tahun. Hanya
untuk orang yang pemberani ya. Oh, iya. Dan bernyali besar itu. Resikonya banyak saya. Jangan nikah gak terlalu 28 saya, 28, 29. Udah, jadi saya sebenarnya usaha belum matang itu sudah saya beranikan untuk nikah. Nah, Jadi, sebentar Mas, saya potong sedikit. Iya. Jenengan usaha itu ngerintis dari awal atau memang sudah orang tua terlebih dahulu yang bergerak di bidang yang sama? Oke, jadi kalau kita mau flashback, yang pertama sebenarnya ada kembar teknika. Jadi waktu saya sekolah, dari saya lahir itu orang tua memang udah bergerak di bidang logam. Oh ya, memang jadi, sudah bisnisnya itu ya. Jadi di Batur ini, kalau saya sempat baca sejarah. Batur itu ceper ya? Ceper, ya. Batur, Ceper, Klaten. Ya. Itu tuh generasi keempat kalau nggak salah. Jadi sejak zaman Belanda, ya udah turun menurun. Tapi saya mengambil diferensiasi produk yang beda dengan ayah, walaupun sama-sama logam. Ya. Jadi apa itu kalau boleh di ini Mas? Kalau saya pertama permesinan, kalau ayah saya PDAM, jadi sambungan pipa air minum. Kalau saya permesinan untuk pertama karena siklus produk saya dan transformasinya itu berubah-ubah. Jadi sebelum masuk situ, kalau teman-teman mau tahu dulu backgroundnya saya pertama bekerja itu sebenarnya udah sejak dari SD kalau bisa dikatakan ya. Karena orang tua sudah di situ, otomatis sudah tahu di situ dan kebetulan saya SD pun juga tidak di logam sampai kuliah itu saya nggak masuk di logam. Jadi saya masuk di agro karena saya seneng ternak, seneng pertanian. Jadi sama bapak itu dibelikan ayam-ayaman lah, maksudnya cuma 100, 200. Ya, untuk berkegiatan. Untuk berkegiatan. Jadi saya itu senang hal yang menghasilkan. Habis ayam terus kambing itu gaduh kan di daerah dekat Batur sana juga ada namanya Gebang. Itu sekolah itu Mas? Waktu sekolah masih SMA lah kalau itu. Luar biasa. SMA saya masih main terus itu ya. belum mikir cari duit dulu itu. Jadi emang hobinya agak nyeleneh. Jadi dulu itu kalau bekerja ya, wah keren. Berusaha. Sebenarnya angon Mas. Angon pas sepulang sekolah itu pengen punya ya itik berapa tapi nggak cuma 1, 2. Ya. Tapi jumlahnya ratusan. Nah, luar biasa itu. Ya, jiwa entrepreneurnya udah dari muda ya. Ya semoga itu jadi ini lecutan untuk ilmu untuk ke depannya. Jadi bukan karena untung ruginya sebenarnya, tapi sebenarnya untuk gimana kita mencari hikmah sejak dini. Berarti sedikit saya ulas. Berarti tadi memang kalau usaha cor logam ini sudah dari orang tua. Betul. Kemudian jenengan awalnya tidak tertarik di cor logamnya, tapi justru di agro. Di agro. Khususnya ternak kan gitu. Ternak. Lah mulai kemudian fokus berentrepreneur dan bergeser ke cor logam itu tahun berapa berarti? Itu 2011 itu Mas. Oh 2011 itu berarti yang nikah dulu baru geser ke cor logam. Wah luar biasa ini. Sebelum itu berarti titik yang dramatisnya sebenarnya bukan di pertanian, di peternakan, tapi di pertanian. Oh malah pernah pertanian juga? Pernah, saya jualan pulsa juga pernah. Jadi 2 tahun saya jualan pulsa. Zaman dulu kan ada HP kalau nggak salah tuh Nokia 8310. Saya bandem kiri mati. Jadi kalau anyel ada kiri bandem sampai HP itu mati kiri. Saking gedenya handphonenya Mas. Jadi tak bawa. Bandem phone itu dulu ya. Iya. Handphone legend itu dulu. Jadi waktu saya kuliah di UGM itu saya nyambi jualan pulsa itu 1 sampai 2 tahun. Jadi zaman dulu kan mungkin teman-teman juga banyak yang jualan pulsa, iseng-iseng yang top up dulu waktu dulu di Jogja itu di Sagan tempatnya. Iya, legend banget Sagan legend itu. Betul. Jadi betul. 1 juta, 2 juta nanti kita jual. Jadi per pulsa harga 5.000, 10.000 itu kita bisa untung 500 rupiah 1.000 seingat saya. Jadi semakin pelanggan itu beli yang mahal, kita semakin sedih. Iya, malahan ya. Saya masih ingat karena depositnya semakin cepat berkurang, Mas. Keuntungannya jadi kecil kan? Ya, keuntungannya jadi kecil, kumulatif per hari. Sehari paling nggak dapat 75.000, 100.000 lah. Itu sebelum nikah apa sudah? Sebelum, masih kuliah 2009, 10, 11 itu. Iya, kuliah di UGM waktu itu. Waktunya sama di UII. Terus habis pulsa itu saya bisnis jamur. Nah ini saya mulai menata, saya udah punya tim di bisnis jamur ini di Jalan Kaliurang KM 12,5 ini letaknya di bawahnya UII. Kebetulan saya kuliah dulu ngambil 3 jurusan, yang 2 bersamaan. Jadi waktu kuliah ngambil 3 jurusan? Kebetulan Mas, nekat. Berani. Apa aja itu Mas? Jadi 2006 saya masuk sipil UII. Sipil UII dulu? Sipil UII, terus 2006 karena istri juga lulus SMA, dia masuk di UGM, saya nututi Mas, ben railang.
Oh, pacaran udah dari SMA. SMA akhir tapi udah mau lulus. Jadi tak ambil ekonomi di FEB. Itu double degree dulu ya, dua selang setahun. Jadi yang setahun kan sudah ke manual, jadi bisa paralel. Tapi kita lulusnya lebih cepat di UGM karena dia D3 kan, saya UGM. Oh, D3 itu. Cuman ya ini juga sejarahnya karena tadi dibahas nikah. Dan sebelumnya itu saya nggak di-ACC sama ibu kalau untuk nikah. Tapi dikasih syarat kalau kumlot boleh nikah. Waktu itu tinggal 1 semester dan saya belum kumlot. Jadi saya ngejar gimana caranya bisa kumlot. Ya qadarullah bisa dan saya terus nikah. Jadi ibu saya ngalah waktu itu. Itu baru dua kuliah. Yang satunya ekonomi Islam. Jadi UGM selesai, saya lanjut lagi. Extension. Oh, berarti D3 terus kemudian extension ke ekonomi Islam di STIYO, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta, dekat Mandala, Kridosono kalau tidak salah. Stadion. Luar biasa. Berarti ini memang bicara jiwa entrepreneur sudah dari kecil ini, Mas. Ya. Dari sekolah tadi udah iseng-isengan. Iya, iseng-isengan. Sampai kemudian pertanian, peternakan, jualan pulsa zaman kuliah. Terus akhirnya masuk balik lagi ya ke backgroundnya ke Carlogam. Cuma kemudian diferensi produk dari orang tua masuk ke peralatan apa ya? Awal-awalnya peralatan apa dulu? Awal-awal itu saya tuh di UGM itu diajarin e-commerce, Mas. Jadi waktu itu kita bikin web, kita coding dan lain-lain. Terus saya juga belajar di teman-teman blogger di Amikom. Jadi saya selain kuliah juga privat sama teman-teman di Amikom untuk belajar blog. Waktu itu kan blog lagi ngetren banget. Gratis, mudah traksinya dan lain-lain. Jadi saya ngeblog dulu, saya bikin web sendiri. Zaman dulu itu online nggak seperti seganas dan sevulgar sekarang. Dulu itu masih kaskus gitu ya. Masih kaskus, terus kompetitornya belum banyak. Kita pitching atau kita sedikit bergerak aja udah dapatnya efeknya banget. Itu sudah saya rasakan itu 2011. Saya jualan pertama ini cuman mesin cetak bata. Dan itu belajarnya dari mana dulu, Mas? Belajar apanya, Mas? Batanya? Itu cetakannya itu apa? Sama sekali nggak belajar. Karena tetangga saya bikin. Oh, sudah ada yang pernah bikin? Sudah ada yang bikin. Ya UMKM itu tukang las, bikin 1, 2 cuman wah, saya udah tahu cara jualnya, cuman belum tahu nih dagangan apa yang cocok gitu kan. Karena tetangga dekat ya barang itulah jadi kelinci percobaan. Untuk dijual, coba. Untuk dijual. Oh, sejarahnya begitu. Jadi awalnya malah nggak punya produk ini. Produknya punya tetangga, tapi karena punya ilmu marketingnya sudah dapat. Bikin webnya bisa gitu untuk connect dengan internet. Padahal zaman dulu ya masih terbatas kan gitu. Sangat terbatas. Bahkan internet aja kita ngeklik bufferingnya lebih lama. Bufferingnya download gambar lama, video ya. Banget zaman dulu. Nah, itu terus kemudian setelah itu berkembang. Lah ini ada kisah unik juga. Sebenarnya waktu saya di jualan afiliasi itu mesin itu. Iya, bahasanya masih afiliasi ya, soalnya punya orang. Masih kan punya gitu. orang. Kalau sekarang bahasanya maklun kayak gitu. Jadi dulu jamurnya itu masih jalan. Tapi pas mulai ke Carlogam itu jamurnya masih jalan. Masih jalan. Tapi di bisnis jamur ini inkubator bisnis yang terbaik menurut saya di sejarah saya. Jadi di peternakan, di pertanian, di pulsa, yang paling serem ini di bisnis jamur. Strugglingnya di situ. Strugglingnya pol di situ. Saya itu kalau menurut saya grafiknya udah nggak kayak kurva S normal lagi, udah halilintar itu, Mas. Jadi kayak detak jantung. Boleh diceritain ini buat motivasi anak muda. Jadi jangan lihat nanti habis ini kan mesti penasaran pada buka Futake, wah sukses banget ini pasti begini. Dulunya kayak apa kan gitu. Dulunya kayak apa gitu. Nah, itu apa, Mas? Jadi usaha jamur saya dulu kalau teman-teman Jogja mesti tahu di daerah Candi itu 12,5 apalagi anak-anak UI waktu itu karena baliho tak sebar. Jadi itu memang mazhab ekonomi saya seperti itu. Jadi saya tuh orangnya senangnya nyebar jaring. Sampai sekarang itu saya lakukan. Trik itu masih dipakai. Trik masih sampai sekarang masih saya lakuin. Dulu namanya kembar jamur. Jadi dulu itu demand sama supply itu bisa lebih tinggi demand. Jadi kan bagus banget ini. Bagus banget. Secara opportunity, kesempatan dan eksekusinya kan enak. Hukum ekonominya juga bagus banget. Bagus banget. Udah di atas
Pasti harga tinggi kan gitu kan, sampainya sedikit pasti, kok, iya. permintaan besar kok itu. Ya, tapi minum, karena saya memang mulanya kemarin habis jatuh itu Merapi. Jatuhnya kenapa dulu? Nah itu. Jatuhnya sebenarnya berulang kali, tapi jatuh yang mutakhirnya yang terakhir itu Dan yang Merapi paling meletus. masif, 2010 akhir 2010 atau ya? apa ya? Bukan yang 2006 ya? 2010 ya? Iya, 2010 Ya, itu 2010. sampai 2011 masih ada efeknya lah, tapi Ya. itu bikin collab. Jadi candi itu di Jakal 12,5 itu masuk di ring 20. Jadi semua karyawan saya disuruh Fungsikan. dievakuasi. Akhirnya kumbung saya ada 2 sampai 3 kumbung itu busuk semua. Jamur yang kita inkubasi kalau itu namanya kan dulu jamur tiram itu kita jualan backlognya, enggak jamurnya juga jualan, backlognya juga. Waktu itu ada ratusan ribu kalau nggak salah. Itu udah hancur, banyak hancur. Ya Allah ya Rob, kalau lihat perjuangannya Itu berarti fase jatuhnya jenengan di situ. jatuh terekstrim di jamur. Tapi sebelum itu Kalau boleh diceritain Mas, ini kalau boleh Iya, kan udah nggak apa. iya. Sampai zaman itu masih kuliah berarti ya? masih kuliah, masih kuliah. Itu sampai kena berapa itu Mas? Kalau Kerugian gitu. Kalau jujur dari awal, memang dulu saya minta modal di Bapak. Ya. Itu cuma dikasih 30 juta. Waktu itu. Awal ya Mas, Ya. karena saya dulu bingung antara cuci mobil sama jamur. Ya. Kemudian saya riset sendiri. Ya. Jadi sebelum disuntik dari Bapak modal, saya udah usaha dulu sistem gado. Jadi teman-teman saya SMA yang tak lihat mampu, Ya. saya kirimin proposal, saya ambil jadiin investor kecil-kecilan. Ya. Waktu itu saya ingat satu orang itu 1.800.000. Karena Keren banget ini. Zaman itu saya masih ngapain ya? Udah pemikirannya kayak gitu, keren banget ini. Jadi gunain manfaatin temen Mas, teman-teman SMA kan Ya SMA itu kan 1. memang kekuatan kita kan jaringan, anak Jaringan, muda itu. benar. Iya. Betul. Oh saya masih ngeband sama basket itu dulu. Jadi emang agak aneh, makanya saya itu Luar biasa, ada keren. keanehannya ya di situ. Jadi waktu dulu tuh pengennya cuman ya ngerasain hal-hal yang menantang gitu. Jadi 2 investor saya ambil, gimana kok lumayan enak itu. Ini bisnis kayaknya masih ada Berarti peluang. modal pertama kurang lebih 4 juta gitu lah. Ya, 4 taruhlah. jutaan, 3 juta Ya. 600 sampai 4 juta. Nah, itu terus kemudian disuntik dana dari orang tua. Dari Pas orang tua. rugi itu rugi berapa? Apakah itu semua habis? Habis semua. Habis benar-benar habis Total ya? habis semua. Otomatis ya. Sampai yang kan itu kan bisnis nggak cuma sekali 2 kali. Ya. Itu bertahun-tahun. Jadi di situ tuh Pas sudah berkembang malah justru sebenarnya di sana itu berkembangnya kembang kepis Mas. Makanya saya tadi bilang grafiknya kayak detak jantung. nah itu. Jadi waktu panen raya, dulu serentak jamur Ya. itu Mas. Kita udah jual ke SS, spesial sambal, ke Gardena, ke Mirota Kampus, itu udah Ya. kita jelajahi semua. Terus pasar-pasar tradisional, Ya. sampai saya sama istri saya itu kadang bawa mobil pickup itu Ya. nyewa, terus kita sebarin gitu. Karena kalau pas panen raya nggak diserap, itu busuk. Jamur itu cuma umurnya 1 hari 2 hari. Berarti harus kencang banget ya. Harus itu struggle pemasarannya. banget. Nggak struggle dikit lengah, Karena cuma sehari ya, nggak bisa iya, ini ya. nggak bisa. Berarti memang mentalnya terbentuk di situ Di jamur, ya. iya. Di jamur itu, terus kemudian bergeser. Nah, produk pertama kalinya apa Mas? Itu tadi kan jangan cerita awalnya jangan jualin produk dari tetangga. Iya, Apa tadi alat pembuat bata. ya cetak bata. Setelah itu jangan riset terus kemudian apa? Alat pertama kali yang dijual milik sendiri. Setelah masih belum sendiri, masih masih proses itu lagi ya, wis tahunan Mas itu masih juga masih prosesnya. Jadi Cuma lebih banyak yang dijual kan otomatis. Iya. Tetangga ini punya ini. lebih gitu kan. bebas memilih. Ya, bikin semacam etalasenya kan secara online Iya, kan itu. secara online. Zaman dulu Intertrading dan Internetbox, saya Ya. masih ingat Oh, itu iya, trust-nya paling tinggi. Iya, luar biasa. Iya. Waktu itu, zaman itu paling jauh dari mana Mas konsumen? Pelanggan pertama saya malah dari Sumatera, dari Lampung kalau nggak salah. Saya masih ingat detailnya. Berarti zaman dulu masih si Rekber gitu-gitu sih apa? Belum. Dulu apa? Belum ada rekber kayak marketplace ke sekarang kan. Ya, Dulu nggak, cuman awareness saja. Jadi online itu cuma untuk pengenalan produk lebih tepatnya. Dia tetap telepon, direct, manual. Jadi dia tetap transfer, dia datang ke sini Oh gitu. ya. Masih Karena kan Kaskus itu sempat ngalamin era Rekber juga kan? Oh itu setelah iya, itu ya? Setelah itu, fase-fase Indo Trading, Indo Kan Network. ada jasa Rekber kan waktu Iya, itu? iya Jasa-jasa benar. Rekber. Cuman kita nggak gunain itu. Nggak itu ya? Karena orang-orang pelosok hampir nggak kenal zaman Nggak dulu. kenal ya, Rekber itu mah bingung dia Mas. Rekber itu rekening bersama. Rekening bersama. Bukan ATM bersama ya. Mas.
Tadi belum cerita nih, produk pertama tadi apa Mas? Produk pertama itu kan yang kita jual mesin cetak bata, habis itu akhirnya produksi sendiri. Produksi sendiri itu mesin paving. Oh, mesin paving. Okay. Mulai saya move sendiri. Tapi orang yang saya afiliasi itu sampai sekarang masih join sampai sekarang. Masih join dan juga afiliasi juga atau masih akhirnya ikut dengan? Tetap ikut naungan saya. Tapi saya jual putus. Beli putus. Karena saya menghormati beliau, dia udah bantu saya dari ngerintis dan benar-benar saya rawat. Itu satu aja, tapi yang lain kan kita afiliasi banyak tempat kan. Yang lain berguguran karena tidak komitmen. Ternyata di dunia bisnis itu banyak trik dan intrik ya. Nggak beda sama di politik. Wah, luar biasa. Oh iya, dulu jenengan sudah merintis bisnis, saya sudah di politik. Nggak ada di politik. Ketua PAC dulu, pengurus tingkat kecamatan. Jadi udah sibuk di partai dulu. Jadi ngerintis dari awal juga ya Mas? Cuman tahunya orang langsung ketua DPR-nya. Saya malah dari pengurus tingkat desa, sekretaris desa. Luar biasa. Ketua PAC 2 periode 10 tahun. Luar biasa, menginspirasi. Mas, ngobrol-ngobrol ini nggak tahu ini memang strategi atau gimana? Kok namanya Futake? Ini gimana ini? Kan dari kembar teknik kok jadi Futake? Iya, benar. Seolah-olah namanya asing gitu loh, bukan Indonesia. Ya mohon maaf agak kayak Jepang-Jepangan gitu. Itu memang salah satu strategi biar seolah-olah bukan produk Indonesia atau apa gitu. Iya. Sebenarnya kalau Futake memang kemarin saya bikin nama itu beberapa minggu itu lama. Sebulan, 2 bulan itu pokoknya cari inspirasi, kelihatannya kedengeran Jepang, tapi bukan dari Jepang. Jadi kan ada agak aneh, ya lahirlah Futake. Sebenarnya pertama itu kembar teknika, makanya namanya perusahaan saya itu kalau diartikan sebenarnya kembar. Jadi ada Zwilling juga, Zwilling itu bahasa Jermannya kembar. Terus ada Futagu, Futagu itu bahasa Jepangnya kembar. Futagu itu kembar. Sebelum Futake itu lahir dulu Futagu 2014. Oh, 2014 itu dari kembar teknik ke Futagu. Tambah, bukan beralih tapi tambah. Oh, tambah. Futagu. Terus habis itu bergerak di bidang apa Futagu itu? Kalau Futagu itu khususnya landscape, pedestrian. Oh. Iya, jadi kita ada 9 nama kalau nggak salah. Ya itu tadi mazhab ekonomi yang di marketing yang saya anut itu saya nyebar jaring, Mas. Ya. Jadi saya punya beberapa brand dengan beberapa segmen. Makanya diferensiasi produknya banyak banget. Diferensiasinya kan, produk banget. Bahkan sampai detik ini kita lebih dari 1000 SKU. Sekarang udah 1000? Sudah 1000 lebih SKU. Biasa. Sangat menginspirasi. Anak muda harus belajar ini. Iya, itu biar nggak ketinggalan, Mas. Iya, apalagi sekarang cepet banget ya, Mas. Cepet banget. Move. Siklus produk itu semakin hari semakin nafasnya pendek, Mas. Nggak jauh kayak zaman dulu. Berarti habis dari Futagu 2014, geser ke Futake tahun? Futake itu lahir pas di pandemi 2020. Oh, berarti belum lama ya Futake? Belum lama. Kalau yang nama Futake ini malah. Iya, tapi kan sebelumnya ada Ayam Tentrem, ada Futagu Land, ada beberapa lah. Banyak brand ya? Banyak brand. Sekarang memang yang ini Futake? Sekarang yang tak gaungkan satu Futake, yang untuk umum. Itu apa? Futake itu artinya apa, Mas? Futake itu Futagu dan kembar teknik sederhana kan. Alah. Cuma gabungin itu. Cuma gabungin tapi kedengeran enak. Enak dan kayak Jepang gitu. Iya, seolah-olah ini made in Jepang. Gitu. Iya, seolah-olah Jepang ya. Dan itu tapi membantu nggak, Mas? Secara ini? Apanya, Mas? Ketika jualan keluar itu dengan nama Futake itu membantu nggak? Maksudnya? Iya, membantu. Kan nama juga ini kan? Iya, tetap berpengaruh. Walaupun tidak signifikan menurut saya. Jadi, nggak signifikan berarti? Enggak, menurut saya nama itu dibangun. Bukan karena nama terus hoki gitu ya. Kalau saya tetap nama itu walaupun agak desa pun, kayak saya punya Ayam Tentrem itu kan basicnya antik ya. Kalau jadi, Ayam Tentrem itu cocoknya rumah makan. Rumah makan apa hotel ya. Hotel gitu. Emang itu tak bikin aneh. Jadi, segmen saya orang-orang yang unik, antik ya gitu masuknya di Ayam Tentrem. Oh gitu. Ayam Tentrem apa itu produknya? Ayam Tentrem logam. Hampir sama. Hampir sama. Jadi saya punya perusahaan bayangan, maksudnya ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sama, tapi dia nyasar segmen yang beda. Iya, paham. Iya. Ya sama kan air mineral aku. Ya benar. Ini ya, sama lah ya. Danon punya apa ini ya, Mas? Gitu, memang strategi. Ya, biar semua masuknya di situ-situ juga itu pinter ini. Nah, Mas tadi udah diceritain kalau zaman kuliah strugglingnya pada saat itu tadi ya usaha jamur. Lah di Futake ini, apalagi bukanya itu pas pandemi, struggle-nya kayak apa sih, Mas? Jadi Futake ini sebenarnya lahir memang di pandemi itu sebenarnya udah termimpikan lama. Saya kan punya
perusahaan itu dari afiliasi terus tak tarik dulu ke hulu. Ya. Jadi kita punya peleburan dulu, punya perakitan. Ya. Setelah 10 tahun, satu dekade, hampir satu dekade lah, 2011 sampai 2020 kan 9 tahun. Ya. Itu saya ya tanda kutip sudah lebih paham masalah di hulu. Jadi pabriknya sudah ada, basicnya sudah ada 6 pabrik, terus sudah beranak pinak karyawan. Berarti sudah main ke industrinya secara ini. Betul. Main, ya. Kita udah tahu job mix-nya itulah dari A sampai Z lah istilahnya, kita udah lebih tahu dulu di situ. Tapi kita kan banyak kadang dipermainkan oleh distributor, Mas. Ya. Jadi oleh karena itu saya pengen punya kanal distribusi sendiri. Sebelumnya kan kita nyuplai distributor mana, mana. Itu tetap juga dilakuin sampai sekarang. Cuman kita melahirkan Futake ini, dia memang terbit tak khususkan untuk distribusinya, nggak boleh berproduksi. Malah justru Futake ini nggak produksi? Nggak boleh. Sama saya nggak boleh. Karena yang produksi Futago, Kembar Teknika, Ayam Tentrem, ada beberapa produk pabrik, satu pabrik saya namain sendiri-sendiri. Jadi ini berarti khusus buat pemasarannya, tapi yang direct langsung, nggak lewat apa namanya tadi distributor gitu ya? Iya, nggak lewat distributor, nyasarnya B2C. Karena B2C udah dikuatin di Futago. Jadi di Futake ini lebih nyasarnya di B2C, walaupun tidak menutup kesempatan yang klaster-klaster lain. B2C itu business to company ya? Business to customer. Oh, customer langsung loh, sorry. Kalau business to company B2B sebenarnya, business to business. Ya. Seperti B2G juga kan? B2G, sama ya. Government kalau G. Iya. Gitu. Luar biasa, Mas. Dan berarti sekarang ini Futake masuki tahun ke hampir 3 ya. Nah, apa Mas harapannya ke depan Futake ini? Kalau Futake untuk positioning saya, emang saya create itu kan punya cita-cita, Mas. Jadi kalau rata-rata perusahaan lain yang bergerak di distributor sekarang itu hampir rata-rata, tapi tidak semua, itu 80% impor, Mas. Tapi yang di Futake ini saya balik, 80% dalam negeri. Sisanya impor. Karena apa? Karena kalau kita cuma pengen jual untung toh, memang impor lebih menarik. Tapi bagi saya, idealisme saya sebagai orang Indonesia itu, apalagi pengusaha muda, aduh, kayaknya ada hal yang bisnis itu tidak melulu cuan itu, Mas. Iya, cuan iya sih, tapi kan benar. Tapi tidak melulu. Jadi emang cuan emang prioritas. Cuman kita tuh juga ada kewajiban untuk memberdayakan masyarakat, untuk yang karyawan lebih banyak, untuk pengusaha lokal juga punya tempat gitu, istilahnya seperti itu. Kalau Mas Wike ini punya mimpi besar ke depan sebagai seorang pengusaha di Kabupaten Klaten, harapannya seperti apa? Baik bagi usaha Mas Wike sendiri, terus juga usaha Corlogam di Kabupaten Klaten pada umumnya. Harapannya ke depan seperti apa, Mas? Kalau harapan saya untuk perusahaan-perusahaan yang hampir sama di bidang saya itu mempunyai ruang dan kesempatan yang lebih, Mas, di negara kita sendiri. Jadi kita itu harus berdikari di negara sendiri, jangan sedikit-sedikit impor, jangan sedikit-sedikit apa, itu dari pihak kesempatan ya. Tapi dari pihak pengusahanya sendiri juga harus memperbaiki sendiri terus, kan banyak juga sebenarnya. Persaingan usaha kan globalisasi luar biasa ya. Sekarang serem banget, Mas. Ada banyak yang jual rugi, membakar duit. Oh, sama ya? Permainan kayak hampir gitu? Sama, karena itu keniscayaan bisnis, Mas. Nggak bisa untuk sektor apapun pasti akan mengalami fase itu ya, Mas ya? Sepaham saya di sektor apapun ada itu. Cuman saya kan ada kerja di beberapa sektor juga. Cuman di bisnis logam ini lebih tensinya lebih tinggi. Iya. Dan itu berarti termasuk tantangan terbesar ya? Termasuk justru dari internal sendiri? Justru dari internal. Masih internal itu bisnis yang sama? Bisnis gitu. yang sama. Apakah sebuah bicara komunitas paguyuban tidak bisa meredam itu? Ya, sebenarnya menurut saya ini bisa salah, bisa benar. Obat yang paling manjur adalah edukasi. Jadi untuk ya itu tadi memperbaiki diri, belajar. Kadang orang jualan itu memang dia tidak paham, Mas. Jual ini rugi apa untung? Kadang kan cuma pakai feeling. Oh gitu ya? Iya. Dia nggak menghitung detail rincian dari awal. Penyakitnya pengusaha manufaktur di situ. Itu cuman ini feeling saya, bisa jadi salah. Karena saya beberapa kali kan juga perang harga tanda kutip itu tahu posisinya. Karena kan sama-sama pengusaha, sama-sama sumbernya sama kan di CPR kan banyak sumber yang sama kan, bahan baku ya pusatnya se Indonesia, rosok di sini.
hampir sama. Kalau nggak sama pun maks 5%, 10%. Tapi bisa jual lebih murah kadang 20%. Dari HPP itu kan 10% atau nggak tahu itu kan saya khusnudonnya sayanya yang bodoh. Yang lain yang lebih pinter. Tapi kalau di komputer kita mix, itu kan hampir impossible, Mas. Iya, nggak mungkin. Iya. Nggak ketemu ini. Nggak ketemu. Dan kadang memang itu khusnudon saya memang kadang itu pun juga terjadi di saya sebelum saya memahami penganggaran bisnis, Mas. Jadi zaman dulu itu saya jual kadang cuma sesuka hati saya dan emosi saya. Oh ini kata jual sama ini untung gitu. Tapi ketika kita di mix di Excel misalnya, udah software paling mudah lah Excel itu aja. Nggak usah sampai software Accurate dan lain-lain. Masukin situ aja, kadang nggak ketemu. Dan itu kadang jadi penyakit, Mas. Menurut saya. Jadi karena itu berangsur-angsur dan tidak difahami secara sadar, hal itu terjadi. Dan itu bikin suasana iklim bisnisnya jadi redup. Jadi kalau orang yang nggak tahu dan masuk di black market, bukan black market ya, black ocean misalnya menurut saya, itu ini, Mas, tenggelam biasanya. Nah, menurut saya bisa jadi salah, Mas. Ini kan pendapat kan? Pendapat. Tapi pendapat dari seorang yang sudah puluhan tahun berkarya kan gitu, nggak mungkin salah juga kan gitu. Bisa jadi salah. Nah, Mas, ini beberapa pertanyaan terakhir. 2 pertanyaan terakhir aja lah. Siap, Mas. Benar. Yang pertama, kan alhamdulillah bisnis berkembang besar. Insya Allah. Alhamdulillah. Tadi beberapa brand sudah dimunculkan, Futago, tetap Kembar Teknika, terus kemudian Ayam Tentrem, nah, dan terakhir Futake. Kok tetap bertahan di Klaten? Ada apa dengan Klaten? Kenapa kemudian terus berpikir, saya harus ini saatnya pindah ke Jakarta, atau ini saatnya pindah ke Semarang, atau ke Surabaya? Betul. Kenapa tetap harus di Klaten? Iya, itu menurut saya pride sih, Mas. Jadi Klaten pride ya. Klaten pride. Ini mantap. Kebanggaan. Ya, selain di itu juga memang kalau manufaktur, kalau yang saya pahami di kuliah dulu di ekonomi itu, memang manufaktur itu menginduk pada sumber dayanya. Ya. Supply chains-nya. Jadi supply chains-nya di logam itu memang dibatur. Ada di Tegal, ada di Surabaya dan lain-lain. Jadi kita lebih mendekat ke sumbernya. Karena distributor biayanya distribusi itu lebih kecil dari biaya supply chain, menurut saya loh ya. Nah itu saya mendekat di situ. Tapi sebenarnya dengan sudah kemapanan ini bisa juga beralih. Karena supply chain kalau kita udah kuat, kan vendor-vendor tinggal ngikut kita. Mau ke Jogja juga sama harganya bisa jadi. Karena kita sudah kenal semua supply chain-nya. Tapi memang Klaten itu kalau saya sebagai orang Muslim, kalau untuk tanda kutip ya sedekah ya, Mas, maksudnya kan lebih diutamakan di keluarga, terus sedulur dulu, tetangga, warga, apalagi kabupaten ya Klaten itu. Mantap. Ya. Jadi ya lebih memprioritaskan yang lebih dekat dulu. Ngapain kita jauh-jauh lihat ke sana, bahkan pindah negara ya. Sementara tetangga kita saudara kita masih membutuhkan kan gitu. Iya, apalagi sekarang kenal Pak Ketua DPR. Ya harus tahan Klaten jangan sampai keluar ini. Pokoknya berkembang bareng, sukses bareng. Tentu saja ya nggak munafik buat diri sendiri, tapi ya lebih besar buat kepentingan minimal kabupaten lah kan gitu. Betul. Paling nggak PPN-nya kan juga masuk di sini ya, Mas. Itu yang kita harapkan. Terakhir, Mas, sebagai seorang pengusaha, kami kan wakil rakyat. Barangkali harapannya apa dari sisi pengusaha cor logam ini? Apa sih yang dibutuhkan, yang kira-kira ke depan bisa dibantu oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah, sehingga nanti ketika berusaha ini bisa lebih mempermudah, lebih berkembang, sehingga ya tadi Klaten Pride-nya bisa lebih muncul lagi, terus kemudian yang usaha juga makin nyaman lagi kan begitu. Apa kira-kira apa saja yang dibutuhkan bantuan oleh pemerintah daerah? Kalau modal nggak usah. Klasik ya, Mas. Ya, tapi boleh lah nanti WA-WA-an ya, Mas. Apa ini, Mas? Apa ini? Jadi kalau menurut saya ini bisa jadi salah juga. Menurut saya pemerintah sudah banyak membantu. Apalagi ini eranya Pak Jokowi itu era dobrakan luar biasa udah kita rasain juga. Tapi terakhir-terakhir ini kan juga TKDN juga bagus kan, Mas, efeknya. Nah, menurut saya sih mewajibkan itu kan? Mewajibkan. Cuman juga ini kan terjadi 2 tahun, 3 tahun inilah trennya. Cuman kan nggak dari dulu sebenarnya, tapi ini udah langkah yang bagus. Sebagai pemerintah ya buat regulasi yang berpihak kepada pengusaha lokal. Jadi ya selain TKDN,
TKDN itu juga harus pengawasannya juga harus ketat. Bisa jadi teman-teman juga labelnya TKDN tapi sebenarnya juga di belakang layar impor gitu kan. Tapi itu kan namanya itu udah oknum ya, bukan dari tapi tetap itu kan tinggal nunggu waktu pasti ketahuan juga. Kalau ketahuan biayanya lebih serem daripada serem untungnya. Serem banget pasti. Nah, itu. Jadi pengawasan yang pertama itu regulasi. Setelah regulasi dibuat, pengawasan. Kayak tadi kalau misalnya ada yang menyeleweng kayak gitu, segera ditindak. Jadi fase berikutnya ini ya justru pengawasan ya Mas ya? Pengawasan. Jadi, setelah pengawasan, terus ada peraturan semacam proyek-proyek itu memang TKDN memang diwajibkan. Tapi selain itu kan ada RKS, ada dan lain-lain. Itu memang harus berpihak juga kepada lokal. Kalau TKDN kan melindungi se-Indonesianya. Betul. Nanti kalau sekabupatennya ya melindungi usaha yang di kabupaten itu. Tanda kutip ya. Karena ini kepentingan. Jadi ketika kita bicara APBD misalnya obat betul. Ya kalau ada yang jual produk Klaten ya produk Klaten duluan. Gitu. Benar. Lepas mungkin ya agak sedikit lebih mahal. Ya nggak apa-apa kan gitu. Tapi kan ada koridornya, lebih mahal berapa persen sih yang ditambahin? Masih make sense gitu. Masih make sense. Karena mungkin kalau dibanding perusahaan besar ya kalah. Pasti, gitu. Karena kita skupnya lokal, apalagi ada yang UMKM kan begitu. Benar banget. Terima kasih. Jadi itu masukan buat kami juga dan nanti akan kami sampaikan ke Ibu Bupati sebagai kepentingan. Siap, matur nuwun. Terakhir ini, motivasi untuk anak muda Mas, biar nggak cuma santai-santaian di rumah. Ya santai-santaian sekarang bisa menghasilkan. Tapi barangkali motivasi untuk yang berjiwa entrepreneur biar semakin segera kemudian berlari gitu. Betul. Jadi motivasi itu sebenarnya ada dua Mas. Yang satu kan terbit dari internal sendiri, jiwa kita sendiri untuk menyemangati. Yang kedua adalah eksternal dari bonus yang banyak. Terus ini intinya kalau saya bekerja ini niat saya Bismillah ya. Terus saya memurnikan itu niatnya ibadah tanda kutip. Maksudnya tanda kutip itu ya enggak anu banget lah ini. Cuman memang saya ibadah. Jadi kalau kita bekerja itu bisa all out Mas. Kayak kita beribadah lah, totalitas. Jadi kita bekerja itu ya niatnya berikhtiar. Karena di agama yang saya anut agama Islam itu berikhtiar itu utama dulu. Prasyarat sebelum tawakal. Jangan sampai kita udah di makomnya tawakal mengindahkan ikhtiar Mas. Berat ini. Paham. Jadi karena apalagi berprasangka duluan ya. Apalagi berprasangka. Abot abot tenan. Berarti intinya mulai dulu ya. Mulai dulu, hajar dulu. Mulai hajar aja dulu. Itu intinya ya. Hajar dulu. Kalau nggak ada produk, yang penting tahu cara jualan dulu Mas. Nah, tadi hal yang besar disampaikan oleh Mas Vicky. Beliau saja berawal dari afiliasi. Artinya dia menjualkan produk orang lain. Gitu. Dan sekarang bisa sebesar apa? Nanti cek aja di Google, searching sendiri Futaki dan grupnya. Luar biasa sekali. Nanti pintu masuknya ada 99 web. Luar biasa. Terima kasih Mas Vicky. Obrolan yang sangat luar biasa, menginspirasi untuk sedulur-sedulur kita, utamanya di Kabupaten Klaten dan umumnya di seluruh Indonesia. Dan sekali lagi, semoga ini bisa menjadi motivasi anak muda untuk segera berlari, tidak hanya berpikir terus, nggak eksekusi, tapi kemudian bisa langsung coba aja dulu kan gitu ya, coba aja dulu. Modal kita apa? HP, jelas koneksi internet, nah itu sudah bisa kita gunakan. Nah, barangkali itu obrolan kami bersama Mas Vicky, pemilik dari Futaki. Tentu selalu kita doakan usahanya berkembang, sukses selalu, sehat selalu, dan agar bisa semakin banyak warga masyarakat yang bisa bergabung di usaha penyenengan itu, berkah buat semuanya. Amin. Terima kasih atas kerawannya. Segitu aja podcast hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.